Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa malah ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan taufik Bu oleh Allah taala untuk bersama-sama tafaqquh fid din, belajar agama. Yang mana kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah Ta'ala menghendaki pada diri seseorang kebaikan, maka Allah akan fahamkan orang tersebut dalam persoalan agama. Ya, baik Bapak Ibu, langsung saja sebagaimana yang disampaikan oleh panitia. Materi kita pagi hari ini membahas dua hadis. Hadis ke-10 di Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini bab terakhir di Kitab Bulughul Maram. Urutan hadisnya hadis ke-10. Bab tentang mendoakan orang yang bersin. Kemudian hadis yang ke-11 nanti kalau masih ada waktu, hadis tentang larangan minum sambil berdiri. Hadisnya saya bacakan. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau, maksudnya dari perawi hadis yang sahabat yang disebutkan di hadis yang sebelumnya. Tapi kalau dicek di Bulughul Maramnya, maaf di Sahih Bukharinya, ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Nabi maksudnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang disebut dari Nabi, dari Rasulullah, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum," jika salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul alhamdulillah. Kalau bersin, haji, langsung mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Falyaqul lahu akhuhu, kemudian saudaranya, yang mendengar mendoakan, mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau tadi saudaranya mendoakan yarhamukallah, maka didoakan lagi oleh orang yang bersin, falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu, menambahkan kepadamu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Akhrajahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebelum membahas hadisnya Bu, saya bacakan hadis yang lain. Hadis tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah dan para imam ahli hadis yang lain. Lamma khalaqallahu Adam, ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa nafakha fihi ruha, kemudian Allah Ta'ala tiupkan kepada Nabi Adam itu, kepada jasadnya ditiupkan ruh. Faqala, atasa, Nabi Adam alaihissalam bersin. Ini pertama kalinya ada manusia bersin. Jadi Bapak Ibu, syariat yang terkait dengan adab bersin ini sudah Allah Ta'ala ajarkan kepada manusia sejak manusia yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, ditiupkan ruh, kemudian Nabi Adam bersin. Faqala alhamdulillah, kemudian Nabi Adam menyebut atau bertahmid alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fahamidallah biidnillah tabaraka wa ta'ala, kemudian beliau mengucapkan tahmid. Faqala lahu, kemudian Allah Ta'ala berfirman agar faqala lahu rabbuhu, kemudian Allah Ta'ala berfirman rahimakallahu ya Adam, semoga Allah merahmatimu wahai Adam, atau semoga, atau di hadis yang lain
rahimaka rabbuka ya Adam, semoga Rabbmu merahmatimu. Wa qala lahu ya Adam, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam mengucapkan tahmid, Allah Ta'ala mengucapkan berfirman yarhamukallah atau yarhamu rabbuka ya Adam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi mengajari Nabi Adam, wa qala lahu ya Adam idhhab ila ulaikal malaikah. Di hadis yang lain Allah Ta'ala berfirman agar Nabi Adam mengucapkan maaf, sampai di sini hadis yang terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Ini yang riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Di hadis yang lain Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, lama khalaqallahu Adam wa nufikha fihi ar-ruh atasa faqala alhamdulillah fahamidallaha bi'idni faqala lahu rabbuhu yarhamukallah ya Adam. Sampai di sini masih sama. Idhhab ila ulaikal malaikah ila mala'in minhum julusun faqul assalamu alaikum. Diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam berkaitan dengan adab bersin. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Adam ketemu dengan malaikat, kemudian diperintahkan mengucapkan assalamualaikum berkaitan dengan adab salam. Jadi Bapak Ibu, yang kita pelajari di hadis-hadis pendek ini, di Kitabul Jami ini, adab salam, adab bersin, ini bagian dari adab, bagian dari syariat yang bahkan Allah Ta'ala ajarkan kepada umat manusia sejak paling awal. Ini keistimewaan agama Islam. Nah, kita coba bahas ini satu persatu Bu, yang berkaitan dengan bersin. Di hadis yang lain, Bapak Ibu, hadis tentang bersin ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam satu redaksi yang berkaitan juga dengan menguap. Tahu menguap ya Bu ya? Apa ini Bu menguap Bu? Perubahan air menjadi gas. Iya, itu menguap juga, tapi ini menguap yang lain, yang ya kalau kita ngantuk, sebab menguap bisa macam-macam, karena ngantuk, karena capek dan seterusnya. Masih juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tasa'uba. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai bersin dan membenci at-tasa'ub atau menguap. Jadi dua hal ini, yang satu Allah Ta'ala sukai, yang satu Allah Ta'ala cintai, yang satu Allah Ta'ala benci. Nah, kemudian di hadis ini Rasul mengatakan, fa idza atasa hamidallaha, kalau bersin maka ucapkanlah alhamdulillah, bertahmidlah, memuji Allah Ta'ala. Fa haqqun ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu, maka sudah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mendengar tahmid saudaranya tadi untuk mengucapkan, mendoakan ya, tasmid itu ucapan tadi Bu, yarhamukallah. Kalau yang kita doakan ini laki-laki pakai K. Kalau yang kita doakan perempuan Bu pakai Ki. Jadi kalau bapak-bapak bersin, saya ucapkan yarhamukallah. Kalau ibu-ibu yang bersin, kita ucapkan yarhamukillah. Yarhamukallah, yarhamukillah. Sama juga kalau jazakallah, jazakillah. Syafakallah, syafakillah. Nah, begitu Bu. Kalau ini A, di sini I. Kalau bapak-bapak pakai A, kalau ibu-ibu pakai I. Wa ammat tasaubu fa innama huwa minasyaiton. Kata Rasulullah SAW, adapun menguap ini berasal dari syaitan. Jadi menguap ada yang karena faktor biologis, karena capek, karena lelah. Ada juga yang sebabnya atau salah satu faktornya adalah pengaruh dari syaitan. Fal yaruddahu mastata'a. Kata Rasulullah SAW, maka kalau menguap hendaklah berusaha menahannya sebisa mungkin. Tahan, gimana cara nahannya? Jadi jangan dilepas Bu. Kebalikan menahan adalah dilepas. Wah,
sampai suaranya, gesturnya, bentuk mulutnya pokoknya dilepas. Wah, ini dilarang. Di arahan Rasulullah justru tahan sebisa mungkin. Wah, ngantuk nggak kuat ya. Ya ditahan, Bu. Nah, kalau nggak bisa nahan tetap saja, ini kayaknya mau terbuka juga ini mulut ya. Faida kata Rasulullah, faida qalaha, kalau dhahika minhu syaiton, itu syaiton tertawa. Nah, di hadis yang lain kalau nggak bisa nahan maka tutup dengan tangan. Nah, ini hadis berkaitan dengan bersin dan menguap. Nah, maka di stressing di hadis yang pertama ini, Bu, hadis tentang bersin ini, bahwa di situ Rasulullah sampaikan kalau bersin di situ ada kecintaan Allah Taala, kalau menguap di sini ini yang kita namakan makruh. Makruh itu artinya dibenci. Dibenci oleh siapa? Dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Di hadis yang lain masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, at-tasa'ubu fis salati minasyaiton. Menguap ketika orang sedang sholat ini berasal dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyakzim mastata'a. Hendaklah kalau menguap salah seorang di antara kalian menahannya sedapat mungkin. Nah, ini coba kita bahas satu persatu adab yang berkaitan dengan bersin. Ya, tapi kita sekalian saja ini kita bahas juga dengan menguap. Yang pertama ditahan sebisa mungkin. Yang kedua kalau tidak bisa maka ditutup. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi." Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaklah ia menutup mulut dengan tangannya. Sebagian ulama menjelaskan nutupnya dengan tangan kiri sambil dibalik begini, Bu. Ya. Kalau sebagian ustadz saya lihat sendiri kalau menguap sedang ngisi pengajian ditahan begitu. Nah, kalau tidak bisa ditutup. Ini arahan dari Rasulullah SAW. Disampaikan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Falyumsik biyadihi ala fihi, pada mulutnya. Fa inna syaitana yadkhulu. Karena kalau dibuka ini mulutnya dilepas, syaitan bisa masuk. Nah, ini cara kita untuk mencegah agar kita ini tidak dihack ya, kalau bahasa orang digital ini, biar kita nggak kena hack ini, syaitan tidak bisa masuk, tidak bisa intervensi, tidak bisa masuk ke dalam diri kita, tutup. Ya, karena syaitan itu masuk ke dalam diri kita, ke dalam rumah kita, itu kan ada pintu-pintunya, Bu. Jadi syaitan ini jin, kemudian malaikat, ruh, itu tidak seperti yang digambarkan di film-film, Bu. Kalau film-film kan apa ya? Ini jin itu bisa menembus tembok. Tembus tiba-tiba dari ruang sebelah masuk. Apakah syaitan begitu? Enggak. Kata Rasulullah, kalau seseorang nutup pintu baca bismillah, pakai baju baca bismillah, makanan itu pakai bismillah, kemudian makan bismillah, itu syaitan tidak bisa ikut campur, tidak bisa ikut masuk rumahnya. Artinya kalau sudah ditutup rumahnya pakai bismillah, syaitan sudah tidak bisa masuk, Bu. Tidak bisa terus nembus temboknya, nggak bisa. Kata Rasulullah, kalau ada makanan, kalau kita mau tidur ditutup biar syaitan tidak bisa ambil. Artinya syaitan ini nggak kemudian dia bisa menembus yang ini ya, material ini, tidak bisa begitu. Jadi syaitan juga sama-sama makhluk fisik juga seperti kita, hanya saja kita tidak bisa lihat, tidak bisa menjangkau begitu. Dia di alam yang gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Idza tasaba ahadukum falyumsik biyadihi, ditutup dengan tangannya, karena syaitan bisa masuk, kata Rasulullah. Fa inna syaitana yadkhulu. Hadis yang berikutnya
Nah, tadi juga ya di hadis yang lain disebutkan syaitan tertawa. Maka kalau kita bisa berjuang ini, bisa menahan diri, bisa menahan menguapnya atau menutupnya, ini berarti kita bisa memenangkan pertarungan kita dengan syaitan agar syaitan nggak ketawa. Kalau dia, kenapa dia ketawa? Karena dia merasa menang. Kalau seseorang menguap ya, kok dikit-dikit menguap lagi, dikit-dikit menguap lagi, ini bisa menjadi penghalang seseorang melakukan ketaatan. Ya, kayaknya kita semua kadang-kadang mengalami, Bu ya. Kalau lagi buka WA, terang matanya. Bergeser lagi ke Instagram, nggak habis-habis di scroll. Bergeser lagi ke YouTube, video pendek, kayaknya betah gitu. Begitu buka mushaf, satu ayat. 2 ayat. Nah ini tahan ya. Boleh nggak kita ketika menguap begitu meminta perlindungan Allah Ta'ala dengan baca ta'awud? Boleh. Boleh. Meskipun ini ta'awud kita tidak seperti tasbih dalam bersin. Kalau bersin kan memang bersin, ucapkan yarhamukallah, kemudian ucapkan alhamdulillah, dijawab yarhamukallah. Kalau kita menguap tidak ada tuntunan secara khusus. Kalau kita menguap terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak dikaitkan secara langsung. Tapi apakah boleh kita berta'awud? Tentu boleh. Karena kita berta'awud ini disyariatkan, dan syaitan ini kan ngincar kita ini tidak sejak ketika kita menguap saja, sejak dari tadi itu sudah menggoda, sudah mempengaruhi kita. Sejak ibu-ibu tadi dari rumah pagi-pagi nyiapkan sarapan untuk yang di rumah, untuk suami, untuk anak-anak, sudah nggak usah berangkat, gerimis, hujan, nggak apa-apa absen 1 kali. Itu kan syaitan sudah berjuang begitu. Nah, kalau ditambah lagi, wah, itu sampai dia nanti dia ketawa. Kalau kita bisa melawan dan bisa memenangkan, nah kita yang menang. Sebagian ulama menjelaskan bahwa bahkan para nabi itu tidak menguap, tapi hadisnya ini dhaif. Nah, sekarang berkaitan dengan bersin, Bu. Di hadis yang tadi riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di penggalan pertama Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbul utas. Allah Ta'ala mencintai atau menyukai bersin. Maka kita juga sebagai orang mukmin, orang beriman, kita juga seharusnya menyukai, mencintai apa yang Allah Ta'ala sukai, apa yang Allah Ta'ala cintai. Nah, maka yang berkaitan dengan bersin ini, nanti bersin adabnya dikaitkan dengan tahmid, dikaitkan dengan doa. Nah, ini luar biasa ini Islam, Bu. Kan ini konteksnya misalnya kita sedang ngobrol. Ini kan kita bersin tidak sendirian. Konteksnya kan begitu. Kita bersin ada saudara kita lagi ngobrol ya. Ngobrol tentang urusan macam-macam. Tiba-tiba bersin, alhamdulillah. Yang satu mendoakan. Jadi ini seolah-olah yang tadinya kita ini membicarakan urusan dunia, hablum minan nas saja antara kita dengan sesama kita, tiba-tiba ketika bersin, ini tuntunan di dalam agama kita, saat itu kita dikonekkan dengan Allah Ta'ala, diingatkan, dihubungkan. Bersin aja. Alhamdulillah, didoakan yarhamukallah. Hadis pertama berkaitan dengan bersin ini. Adab bersin yang pertama, merendahkan suara saat bersin. Ya, jadi meskipun bersin ini sesuatu yang Allah Ta'ala sukai, Allah Ta'ala cintai, tapi ketika bersin tetap di silent suaranya. Tidak dilepaskan, pokoknya dilepaskan sekenceng-kencengnya. Tapi justru ditahan. Kalau cukup, sudah cukup begitu aja, tidak usah begitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, anna Nabi sallallahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu kana idza atasa, ketika beliau bersin, ghatta wajhahu biyadihi au bisaubihi. Ketika beliau bersin, beliau tutup dengan tangannya atau dengan pakaiannya. Nah,
Nah, kalau orang Arab kan kadang ada sorban, ada penutup kepala, ini bisa dipakai. Kita juga bisa. Atau pakai tisu, ya Bu. Wa ghadda biha sautahu, dan beliau merendahkan suaranya. Nah, ini adab yang pertama. Ditutup, suaranya dipelankan atau ditahan ya. Suaranya jangan dibesarkan volumenya. Yang berikutnya, nah, menutup mulut dan wajah ketika bersin, ini sudah disebutkan di hadis yang sama. Rasulullah ghatta wajhahu biyadihi au bisaubihi. Rasulullah tutup ya, wajahnya, mulutnya dengan tangan atau menutup wajahnya. Bisa ya, teknisnya bisa bermacam-macam lah. Yang berikutnya, mengeraskan bacaan hamdalah, bacaan tahmidnya walaupun sedang sholat wajib. Jadi alhamdulillahnya ini boleh diucapkan. Maksudnya jahar ya, bukan mengeraskan itu, bukan kemudian di alhamdulillah, enggak begitu maksudnya. Bukan di sir atau bukan di batin, tapi diucapkan alhamdulillah. Nah, dan ini boleh diucapkan termasuk ketika sedang sholat. Tapi yang mendengar, pas kita sedang sholat di sholat berjamaah begitu, alhamdulillah, yang samping-sampingnya tidak boleh menjawab ya rahmukallah, itu nggak boleh. Jadi sholat itu tempatnya, isinya itu zikir, tempatnya ini isinya komunikasi kita dengan Allah Ta'ala langsung. Nggak boleh ada komunikasi dengan sesama manusia. Kalau ada komunikasi dengan sesama manusia bisa batal. Jadi ketika kita sudah berihram Bu, kalau umroh dan haji, ihramnya ada pakaian ihram, kita berihram, kemudian sejak kita ihram ada hal-hal yang hukumnya halal jadi haram. Nah, sama juga kita sholat, ihramnya itu takbir yang pertama, itu namanya takbiratul ihram. Maka ada hal-hal yang tadinya mubah, tadinya boleh, jadi nggak boleh, termasuk ngomong. Ya, termasuk ngomong dengan sesama kita, ini nggak boleh. Ngomongnya hanya boleh dengan Allah Ta'ala, ya, dengan bacaan-bacaan sholat atau doa-doa. Termasuk ini tahmid ini boleh. Alhamdulillah. Nah, samping-sampingnya jangan mentasbih ya, jangan menjawab doanya. Dulu para sahabat pernah ada yang begitu. Ya, ada yang begitu bersin, alhamdulillah dijawab ya rahmukallah, kemudian sahabat yang lain mengingatkan tapi dengan pandangan, dengan mata. Ya. Nah, bacaan alhamdulillahnya ini di beberapa hadis ternyata bukan hanya alhamdulillah saja, ada beberapa lafaz, ada alhamdulillah. Di hadis yang lain boleh juga doanya alhamdulillah, tahmidnya ini alhamdulillahirabbil alamin. Ini riwayat sahabat Ibnu Mas'ud. Boleh juga alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk segala kondisi. Di hadis yang lain bacaannya alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Boleh juga dipanjangkan begitu. Boleh kadang-kadang pakai yang ini, kadang-kadang pakai yang itu, boleh Bu. Atau minimal sesekali dalam seumur hidup pernah praktekkan hadis yang ini. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dipanjangkan tahmidnya. Mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Penuh berkah sebagaimana yang dicintai dan diridhai oleh Rabb kita. Nah, kalau yang di luar ini ya, di luar hadis-hadis yang maksur begini, yang ada tuntunan lafadznya, sebaiknya kita tidak usah improvisasi. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, kemudian dilanjutkan lagi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini ulama di buku ini disampaikan justru kalau dipanjangkan jadi Al-Fatihah ini tidak disyariatkan. Dulu yang diucapkan atau yang dituntunkan oleh Islam alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan kama yuhibbu wa yarda rabbuna. Nah, jangan dipanjangkan lagi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bagus gak artinya? Bagus sekali. Bagus sekali, tapi tidak boleh kita
Dulu kalau itu baik, tentu Rasulullah dan para sahabat dulu sudah mendahului kita mengucapkan dengan Al-Fatihah ketika ada yang bersin, tahmidnya lengkap 7 ayat. Nah, sekarang yang berkaitan dengan tasmidnya, dengan mendoakannya. Yang paling pendek tadi yang insya Allah kita sudah hafal semua, mendoakan yarhamuka yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Merahmati itu kalau apa Bu terjemahannya Bu ini merahmati Bu? Mengasihi. Mau enggak Bu kalau di Allah Ta'ala itu mengasihi kita? Kasihan hambaku ini. Kalau Allah Ta'ala sudah merahmati itu, diberikan pertolongan, diangkat derajatnya, itu sudah begitu Bu. Kalau Allah Ta'ala merahmati. Itulah kelebihan agama kita, agama Islam. Bersin, doanya dimintakan rahmat. Salam, didoakan, dimintakan rahmat, dimintakan berkah, dimintakan keselamatan gitu. Innallaha yuhibbul utasa wa yakrahut tasa'um. Allah Ta'ala mencintai bersin dan membenci menguap. Fa idza atasa fahamidallaha, kalau bersin ucapkan tahmid, fa haqqun ala kulli muslim sami'ahu an yushammitahu. Kalau yang mendengar maka bertasmid, mendoakan. Pernah Rasulullah SAW ada 2 orang bersin, yang satu ditasmid, yang satu tidak. Yang satu didoakan yarhamukallah, yang satu tidak. Ya, saya bacakan hadisnya. Dari Anas bin Malik. Atasa rajulani inna Nabi sallallahu. Ada 2 orang bersin di dekat Rasulullah sallallahu. Fashammata ahaduhuma. Kemudian Rasulullah mendoakan yarhamukallah untuk salah satu, tapi yang satunya tidak didoakan. Faqala alladzi lam yushammithu. Kemudian sahabat yang enggak didoakan oleh Rasulullah mempertanyakan, "Atasa fulan fashammatahu wa atastu falam tushammitni." Ya Rasulullah, tadi fulan bersin, engkau mendoakan yarhamukallah, kok saya tidak? Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, hadza hamidallaha ta'ala wa innaka lam tahmadillaha ta'ala. Iya, soalnya si fulan tadi mengucapkan alhamdulillah, sedangkan kamu tidak, ya tidak didoakan. Nah, tasmid ini mendoakan yarhamukallah. Boleh nggak Bu kalau yang bersin ini non muslim? Kemudian alhamdulillah, boleh nggak kita doakan yarhamukallah? Kalau non muslim kita doakan Bu, tapi langsung yahdikumullah, semoga Allah Ta'ala memberimu hidayah ya, tapi tidak kita doakan rahmat, tidak ya, bukan yarhamukallah tapi yahdikumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberimu hidayah dan memperbaiki kondisimu. Mudah-mudahan kalau Allah Ta'ala kabulkan, dapat hidayah. Nah, hadisnya saya bacakan. Hadisnya diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulullah SAW. Pernah ada beberapa orang Yahudi berpura-pura bersin di dekat Rasulullah SAW. Orang-orang Yahudi ini di zaman Nabi itu kadang begitu. Iya, kadang ini bersin, di kasus yang lain salam diplesetkan. Salam itu assalamualaikum, diplesetkan assalamualaikum. Assam itu racun atau kematian, assalamualaikum. Kemudian Aisyah reaktif langsung jawab waalaikumsalam. Kamu juga mati aja lu kalau bahasa ini. Di doa Rasulullah, Aisyah jawab juga. Benar, Rasulullah sampaikan kepada Aisyah, mahalan ya Aisyah, tidak usah dijawab assalamualaikum, tapi cukup dijawab waalaikum, bukan waalaikumsalam tapi waalaikum saja. Nah, kalau bersin ini tasbih, ini beberapa orang Yahudi pura-pura bersin. Yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullahu. Mereka pura-pura bersin, berharap nanti Rasulullah bereaksi dengan mendoakan semoga Allah Ta'ala merahmati kalian. Kemudian fayaqulu, kemudian Rasulullah justru mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberimu hidayah dan memperbaiki kondisi kalian, memperbaiki keadaan kalian.
Nah, jadi kalau memintakan rahmat ini tidak boleh, dan ini dilarang dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina. Tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, meskipun mereka adalah kerabatnya, orang dekatnya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa mereka ini ashabul jahim, ahlu neraka. Nah, ini terkait dengan tasmid. Kalau setelah ditasmid ini, setelah didoakan yarhamukallah, kita yang bersin mendoakan lagi bisa dengan lafaz yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apakah ada lafaz lain? Ada. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kami dan kalian, atau mengampuni aku dan kamu. Atau boleh juga yaghfirullahu lakum, semoga Allah Ta'ala mengampunimu. Bisa juga yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Bisa juga afanallahu wa iyyakum minan nari yarhamukumullah, semoga Allah Ta'ala mengampuni kami dan kalian dari api neraka dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Bisa juga yarhamunallahu wa iyyakum. Nah, ini kalau tidak bisa langsung sekali hafal, minimal kita tahu, oh ternyata doanya bukan hanya itu saja, begitu ya. Kapan-kapan boleh nanti kita cari lafaz yang lain, kita praktekkan. Nah, kalau yang tidak didoakan yarhamukallah, satu yang seperti hadis tadi, yang bersin tapi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak berkewajiban mendoakan yarhamukallah. Boleh nggak kalau didoakan yarhamukallah? Boleh kalau niatnya mendoakan atau sekaligus mengingatkan. Karena kan nggak tahmid tapi yarhamukallah. Oh ya, saya belum tahmid, alhamdulillah. Tapi kalau tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak berkewajiban mengucapkan yarhamukallah. Seperti salam ya. Ya, kalau ini mengucapkan tahmid baru kita balas dengan doa. Kemudian yang kedua, yang bersin lebih dari 3 kali. Rasulullah bersabda, idza atasa ahadukum fal yushammidhu jalisuhu. Kalau ada yang bersin maka doakan. Teman duduknya mendoakan. Wa in zada ala salasin, tapi kalau lebih dari 3 kali, fahuwa mazkum, berarti dia flu. Ini lagi flu. Wala tushammid ba'da salasi marratin, maka tidak perlu didoakan yarhamukallah setelah yang ketiga. Di hadis yang lain, Salamah ibn Aqwa, ada yang bersin di dekat Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan yarhamukallah, didoakan yarhamukallah, summa atasa ukhra, bersin lagi. Kemudian Rasulullah setelah 3 kali ya, Rasulullah mengatakan ar-rajulu mazkum, wah dia flu. Ini doanya. Apakah boleh didoakan syafakallah? Boleh, tapi itu bukan bentuk tasmid. Kalau tasmid kan tadi ini seperti berbalas-balasan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau kalau imam mengucapkan waladhdallin, kita amin gitu ya. Nah, ini alhamdulillah yarhamukallah. Kalau ini bersin lebih dari 3 kali, boleh nggak kita ucapkan syafakallah? Tentu boleh, tapi itu bukan tasmid yang satu paket tadi, Bu. Alhamdulillah yarhamukallah. Kemudian alhamdulillah syafakallah, tidak begitu ya. Tapi boleh nggak? Tentu kita boleh mendoakan kesehatan, tapi ini bukan bentuk tasmid. Kalau tasmid ini memang satu paket. Alhamdulillah yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian tadi orang ini ya, non muslim kita doakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian juga kalau yang sedang sholat, kemudian juga yang bersin ketika khatib sedang khutbah Jumat. Ini bagi bapak-bapak ya, kalau ada sedang khutbah, kalau yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak bertasmid, karena bisa membatalkan pahala Jumatan kita, pahala mendengarkan khutbah. Ya, mungkin ini yang berkaitan dengan hadis yang ke 10. Kemudian juga
pas kita di tempat yang tidak boleh mengucapkan zikir-zikir atau kalimat-kalimat thayyibah. Contoh sedang di kamar mandi. Ini juga alhamdulillah ya kita di hati saja atau nanti ketika keluar. Ya, atau tidak boleh kita lagi di dalam dengar teman kita yang di luar mengucapkan alhamdulillah, kemudian kita yang di dalam tidak usah juga mengucapkan yarhamukallah. Ya, kemudian hadis yang berikutnya, hadis ke-11, larangan minum sambil berdiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Tapi larangan minum sambil berdiri ini hukumnya makruh, tidak sampai haram. Nah, karena Ali bin Abi Thalib juga pernah secara demonstratif beliau minum sambil berdiri, kemudian mengatakan hakadha ra'aitu Rasulullah SAW. Seperti ini dulu aku pernah melihat Rasulullah SAW. Pernah juga Rasulullah minum sambil berdiri. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, kemudian Ibnu Abbas juga meriwayatkan. Tapi ini sebagai ini ya, karena kita nanti kadang-kadang menghadapi situasi yang tidak ada tempat duduk, misalnya lagi di KRL atau lagi di anu ya Bu ya di kalau di Masjidil Haram Bu lagi umroh ya kan, Rasulullah dulu begitu air Zam-Zam. Nah kalau kondangan, waduh nggak ada tempat duduk. Kalau memang bisa cari tempat duduk ya duduklah Bu. Ya kalau kecuali memang terpaksa yang ini ya. Tapi ya tadi itu, ini tidak sampai tingkat, tidak sampai level haram. Ini dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya demikian. Nah, ini sudah jam 10. Barangkali ada 1-2 pertanyaan atau saya kembalikan ke Ustazah atau ke ya silakan Pak. Ya Pak. Kalau jadi imam Pak. Ya. Ya, jadi alhamdulillah dalam rangka tahmid karena bersin. Ini beda dengan alhamdulillah dalam Al-Fatihah, ya Pak. Kalau alhamdulillah dalam Al-Fatihah ini bagian dari bacaan Quran. Kalau tadi alhamdulillah ini bagian dari zikir ya, zikir di luar bacaan Quran. Allahu a'lam. Cukup Bapak Ibu. Oh, iya Bu, silakan Bu. Kalau lagi sendiri, masa kita untuk baca alhamdulillah aja, apa kita jawab lagi juga? Ya, alhamdulillah Bu. Kita cukup alhamdulillah saja. Ya, ini kalau yang saling mendoakan ini inilah tuntunan yang berkaitan dengan ini ya. Cara agama Islam ini menjaga hubungan sosial. Termasuk hadis pertama, hak 6 seorang muslim, salah satunya ini untuk menjaga keharmonisan di masyarakat itu saling mendoakan seperti ini. Allahu ta'ala alam. Mungkin ada lagi Ibu? Ya Bu. Sholat bersihnya 3 kali Bu. Oh ya, ini berarti flu Bu. Ya. Ya.